Nah, saya memprotes itu dulu lah. Baik. Mohon yang disebut pertumbuhan spiritual atau perjalanan menuju Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya kan itu kan pekerjaan sehari-hari setiap orang dan setiap makhluk. Jadi ini jangan kita gambarkan seolah ini ilmu yang sangat tinggi, tasawuf itu pencapaiannya gimana kan. Sebenarnya kan kalau mau kita amati, kita analisis ya, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi, kita potret, ada yang tidak bisa. Nah, tasawuf atau sufisme atau perjalanan spiritual, perkembangan kedewasaan spiritual itu sesuatu yang tidak bisa diobjektivisasikan, tidak bisa dipotret, tidak bisa diklaim. Yang bisa melihat adalah dirinya sendiri, dan dirinya sendiri juga tidak boleh ngeklaim. Makanya Allah menyediakan tawadu atau kerendahan hati dan seterusnya, karena kan kalau ibaratnya lari 200 meter kan startnya sama finishnya kan jelas. Nah, kalau pertumbuhan spiritual kan finishnya kan kedekatan dengan Allah. Semakin seseorang dekat dengan Allah, maka dia menempuh ilaihi rajiun sedemikian rupa, dan itu setiap orang. Maka skalanya adalah dari dan menuju. Tapi itu satu titik. Jadi kita berputar begini dari titik ini menuju titik ini. Terus itu dialami semua orang dan tidak pasti. Dan ini bukan urusan kepandaian, tapi urusan kesungguhan, urusan keikhlasan, urusan ketulusan hati, urusan kejujuran pikiran. Dan itu tidak perlu orang pinter. Nah, yang mengganggu dunia ini kan pinter-pinter gitu loh. Hebat-hebat itu loh. Intelektual tuh yang bikin kacau dunia ini karena manusia menjadi kehilangan fokusnya, bahwa manusia itu urusannya adalah jujur apa tidak dalam perjalanannya, gitu kan. Nah, karena kita sekarang berurusan dengan ilmu, terus kita menganggap bahwa diskusi ini seolah-olah adalah diskusi ilmu yang juga tinggi seolah-olah. Padahal kan itu sehari-hari setiap orang. Jadi sekarang gini Hel, kalau Anda jalan terus Anda melihat ada pohon, ada daunnya, ada kembangnya, itu saya tanya, sebenarnya fakta daun atau pohon itu ada di sana yang kamu lihat, apa ada di dalam batinnya? Nah, yang selama ini dibicarakan di dalam disertasi atau ilmu-ilmu akal pikiran itu adalah pohon itu di sana. Bahwa pohon itu faktanya di sana apa di dalam batinmu? Kan meskipun ada di sana, tapi kalau dia tidak menjadi fakta di dalam batinmu, maka pohon itu menjadi tidak ada. Demikian juga Allah kan, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, karena Allah hadir sudah sebagai kesadaran batin, sudah dirasakan tiap hari, dan itu bukan ilmu tinggi, itu biasa-biasa aja. Setiap orang memang menempuh. Kenapa kita harus sampai ke Allah kembali loh? Karena jalan satu-satunya dalam hidup ini ya cuman dari Allah menuju Allah, harap nang di meneh, mau kemana lagi? Kalau manusia itu ingin aman, ingin tenang, ingin sejahtera, ingin selamat di dalam seluruh perjalanan ini dan tiba sampai tempatnya dalam keadaan aman, tentram, selamat, sejahtera, ya itu satu-satunya jalan, ilaihi rajiun itu kan begitu. Nah, ilaihi rajiun itu kan nggak bisa dipotret, nggak bisa direportase, nggak bisa diupload. Itu sebenarnya kan rahasia setiap orang. Oleh karena itu sebenarnya kayak saya ngomong pohon tadi, misalnya tasawuf atau sufisme itu kan sempat dianggap bahwa itu adalah bagian dari gerakan yang bukan Islam, karena dalam Islam tidak ada ajaran tasawuf gitu kan. Itu karena dia melihat pohon di sana, dia tidak melihat esensi pohon itu di dalam dirinya. Karena tasawuf itu kan cuma nomenklatur, cuman penamaan sesuatu hal, suatu gejala atau suatu fakta yang ada dalam batin kita, terus kita rumuskan, kita identifikasi, kita amati, kita rasakan prosesnya. Terus kalau ilmu itu ada, kalau cara berpikirnya begitu, ilmu itu ada di perpustakaan dan buku-buku, tidak di sini. Dalam diri. Nah, menurut saya tasawuf itu adalah urusan sangat private, rahasia setiap orang menuju Tuhannya. Dan itu setiap orang. Semua perjalanan hidupmu adalah jalan menuju Allah. Makanya disebut semuanya itu thariqat. Apa tukang kayu, apa ojek, apa dagang di pasar, petani,
dosen di kampus atau siapapun itu semua melakukan semacam perjalanan. Jalan itu disebut thariqat kalau dalam. Nah, selama ini kemudian thariqat dilembagakan, ya, dipadatkan menjadi wiritan begini, puasa begitu dan seterusnya. Itu juga tidak salah, itu juga benar. Tapi yang tidak tepat adalah bahwa itu seolah merupakan jalan yang berbeda dengan Islam. Menurut saya Islam itu ya tasawuf. Karena Islam itu prinsipnya adalah kamu dari Allah kembali ke Allah. Dan itu kamu tempuh dalam jalan sunyimu masing-masing, kan gitu. Kalau melihat atau dengan perspektif yang barusan Mbah Nun katakan, mungkin nggak atau boleh jadi di mata Allah sebenarnya setiap individu itu ya sufi, tetapi dengan kadar semua masing-masing barangkali. Sadar apa tidak sadar semua menempuh perjalanan itu. Meskipun kamu tidak ngakui Tuhan, kamu akan tetap berjalan di situ. Kamu kan akan sampai ke kematian, kamu akan sampai ke surga atau neraka. Kan mau nggak mau kamu. Terserah mau bersyahadat apa tidak, terserah mau Islam apa tidak. Tapi makanya Islam itu bukan yang dari Arab. Islam itu yang kamu temukan di dalam dirimu. Meskipun itu benar objektifnya itu adalah wacana narasi dari Rasulullah gitu ya. Dari wahyu Allah kemudian disebarkan Rasulullah. Tetapi kan begitu sampai di dalam dirimu, kalau dia sudah menjadi wacana dan narasi dan thariqat batinmu sendiri, baru dia Islam. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang dari Arab. Islam adalah sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu, sebagaimana Allah sendiri tidak dari Arab, tidak dari manapun. Allah itu kamu temukan dengan rasa apa, dengan apapun saja di dalam dirimu. Kalau Allah, kata Allah, kalau engkau tidak bisa melihat aku melihatmu, kan gitu kan. Nah, kita merasakan Allah. Jadi melihat Allah itu tidak melihat seperti melihat cacing atau melihat asbak atau melihat kan. Melihat Allah itu harus melihat dengan mata batin yang terdalam, merasakan perannya, merasakan kehadirannya. Makanya dalam maknanya kan ada ilmu hadarah atau ilmu hudur, di mana Rasulullah itu tidak pernah tidak ada karena dia selalu hadir dalam hidup kita. Demikian juga Allah, kan gitu, selalu hadir. Nah, hadir itu kan tidak di panggung, tidak di lapangan, tidak di forum-forum, tapi hadir dalam kesadaran kita, ya hadir dalam cinta kita, hadir dalam rasa kita, kan gitu. Nah, sebenarnya itu urusan setiap orang mau tidak mau. Bedanya adalah kalau binatang tidak bisa ambil jarak untuk merumuskan, kalau kita bisa merumuskan. Nah, perumusan ini kemudian menjadi ilmu, dan yang bikin ruwet itu ilmu ini. Jadi akhirnya ada feodalisme kalau tasawuf tinggi, terus nanti ada, wah kali ini sudah ma'rifat, kalau ini masih thariqat, ini baru syariat gitu kan, terus belum hakikat gitu kan. Padahal kan 4 hal itu kan bukan tingkatan, menurut saya bukan sertifikasi, bukan prestasi-prestasi dari apa yang disebut perjalanan spiritual. Tidak mungkin Anda bersyariat tanpa hakikat. Karena untuk apa? Kenapa kamu bersyariat? Wong tidak ada hakikatnya. Kan hakikatnya itu berangkatannya, gitu kan. Hakikinya kamu sholat itu begini, hakikinya kamu gendong anak itu begini, hakikinya kamu menolong masyarakat itu begini, ya. Nah, itu adalah thariqat. Itu semua itu thariqat, ya. Terus nanti ada pencapaian-pencapaian. Kamu menjadi bahagia karena nolong orang, kamu menjadi senang melihat anak-anak kecil bermain-main. Itu semua kan makrifat-makrifat kecil. Jadi itu bukan tingkatan. Selama ini kan memang ada stigma umum bahwa kalau ini masih syariat, ini sudah agak hakikat, ini sudah thariqat, ini sudah mencapai makrifat. Dan sufi itu terkenal seolah mereka adalah manusia-manusia makrifat. Setiap orang makrifat. Setiap bayi itu begitu lahir dia makrifat. Makanya dia nangis, gitu kan. Kemudian pelan-pelan dia mengenal, oh itu ibunya, oh itu bapaknya, oh itu saudaranya. Lama-lama dia kenal. Itu makrifat yang terus-menerus dia temukan. Makrifat itu adalah pengetahuan batin yang akurat, yang esensial. Apakah karena itu dulu Mbah Nun pernah ditanya salah seorang jamaah atau teman tentang pengenalan diri sendiri atau mengenal jati diri, dan waktu itu Mbah Nun menyampaikan kepada si penanya itu bahwa dirimu itu kamu temukan atau tidak, itu tidak karena kamu secara kognitif menyadari atau tidak menyadari, karena sesungguhnya kamu sepanjang melakukan kebaikan terus itu membentuk dirimu. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Mbah? Selama ini kan kalau orang bilang mencari diri, mencari diriku sendiri gitu ya, itu kemudian dia selalu terjebak pada perumusan-perumusan kognitif, ilmiah, akademis, rasional, kan begitu. Padahal diri itu sebenarnya lebih mendalam dan lebih software daripada itu. Makanya
kecuali diri budaya ya. Kalau diri budaya itu, oh itu pemain drama, oh itu tukang ojek, itu masalah simpel. Ya, oh itu presiden toh, oh jebul presiden, gitu. Oh kayak wali kota, gitu. Itu simpel kalau itu. Tapi kalau diri sendiri itu artinya adalah dirimu berbeda dengan diri lain adalah bahwa kamu itu satu paket yang berbeda dengan orang yang lain, dan paket itu berasal dari Allah. Makanya kamu amati gejala-gejala hidupmu tiap hari, dialektikamu dengan Allah. Kalau kamu gini Allah gimana, kalau kamu begitu Allah gimana. Itu kita amati tiap hari, sehingga dalam mencari rizki, dalam mencari istri, di dalam menjalankan apa saja, menempuh karier atau apapun saja, itu kita mewaspadai setiap yang pernah kita alami dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya ingin mengelaborasi lebih lanjut, berarti kan setiap diri, setiap individu, setiap kita itu sebenarnya berada dalam medan kesufian masing-masing tatkala kita menghadapi persoalan-persoalan atau apapun sehari-hari. Nah, bagaimana supaya kita dalam medan itu tidak terlalu salah atau meleset gitu Mbah di dalam menapaki perjalanan. Kan ada tahap metodologisnya untuk supaya beres dan kompatibel dengan kemauan Allah kan. Jadi hidup itu kan Allah berkehendak, terus kehendaknya itu diperintahkan terus menjadi fayakun gitu, fayakun maka terjadilah gitu, terus terjadilah kita juga. Nah kita kan harus tetap menjaga sambungan kita dengan yang bilang kun tadi itu, kun terus fayakun, fayakuni gitu ya, maka jadilah aku. Nah saya kan harus tetap kompatibel. Ibarat motor kan saya harus mentempatkan onderdil saya, murnya berapa, ukurannya gitu, bautnya gimana, belinya roda di mana, dan itu misalnya ibarat kendaraan gitu ya. Jadi kita kan tetap harus kompatibel sama Allah terus menerus. Nah itu kan hanya bisa diamati oleh masing-masing. Yang bikin kita sekarang ini rusak dan berpecah-pecah adalah karena kita itu terlalu bangga kepada penemuan kita, kemudian kita bawa keluar dengan mulut kita atau dengan tulisan kita, kemudian kita mengunggul-unggulkan diri kita kepada orang lain, sehingga akhirnya tasawuf dianggap sesuatu yang tinggi, sufi itu orang yang hebat dan seterusnya. Sama dengan sarjana, profesor, doktor, profesor itu kan orang hebat, padahal sebenarnya setiap orang profesor atas dirinya masing-masing, kan begitu kan? Yeah. Setiap orang itu adalah dokter atas dirinya masing-masing, aras hidupnya masing-masing. Demikian juga setiap orang adalah pejalan sufi dari thariqat hidupnya masing-masing. Jadi sekali lagi diskusi kita ini kalau bisa mengajak teman-teman untuk melihat tasawuf sebagai sesuatu yang original di dalam batinmu. Ya. Jadi kita membersihkan semua pengalaman kita selama ini dengan membebaskan diri dari wacana-wacana yang ganggu. Yang ganggu itu misalnya stratifikasi ilmiah. Ya. Oh ini S1, ini S2, segala macam gitu-gitu itu loh. Itu yang bikin kita bertengkar-tengkar itu, karena satu ormas Islam merasa lebih hebat daripada ormas Islam yang lain. Kita kan di satu gerakan, satu kelompok merasa dirinya lebih hebat dari kelompok yang lain, sampai ketika Rasulullah entah sahih entah tidak, mutawatir apa tidak, ya Rasulullah mengatakan umatku akan terbelah menjadi 73 bagian kelompok. 73 atau 72? 73 kelompok atau firqah, ya, semua firqah, masuk neraka kecuali kelompok. Yang satu masuk surga, yang satu terima Allah, yang 73. Selama ini di Ma'iyah kan saya tanya, terus kamu termasuk yang mana? Kamu termasuk 72 yang ditolak Allah, lamaran cintamu, apakah kamu termasuk yang satu? Rata-rata orang di bawah sadar mengatakan, terutama lembaga-lembaga muslim ya, ormas-ormas, gerakan-gerakan Islam itu merasa bahwa yang sana itu salah. Syiah itu salah, HTI itu salah, FPI itu salah kan gitu, Muhammadiyah itu salah, yang benar saya dan kelompok saya. Nah, kalau jawaban maknya kan ya, mungkin saya masih menjadi bagian dari yang 72, tapi saya berjuang supaya saya menjadi bagian dari yang satu yang diterima Allah. Gitu aja kan, itu lebih dinamis kan daripada saya ngeklaim kamu diterima Allah, saya tidak, atau sebaliknya kan gitu. Ya, saya sangat senang dan tertarik ketika tadi Mbah Nun mengantarkan kepada kita bahwa sebenarnya nanti setiap orang itu ya akan menjadi sufi pada dirinya, tapi bukan karena ditentukan oleh pengetahuan tentang kesufian, tapi ditentukan oleh di hadapan Allah sendiri dan oleh kita. Iya, itu kan, dewan jurinya bukan peneliti kampus,
bukan calon sarjana, bukan calon dokter yang meneliti siapa yang lebih hebat. Nah, jadi selama ini semua konstelasi dari yang dikenal oleh dunia melalui kampus dan ilmu pengetahuan itu kan bias sebenarnya. Misalnya sekarang Rasulullah Muhammad menjadi manusia nomor satu terbesar di antara 100 manusia dalam sejarah. Itu kita senang Rasulullah menjadi nomor satu, tapi itu kan juga bias. Itu bias dalam arti, loh itu kan penglihatan sejarah, penglihatan historistik, penglihatan dari misalnya efektivitas pengaruhnya, luasan jangkauannya dan seterusnya. Tapi itu kan, loh kalau ngomong gitu iblis kan jangkauannya seluruh alam semesta. Ya. Kalau ngomong itu, jadi menurut saya, sudah kita jangan terlalu traumatik atau terlalu berpedoman kepada berita-berita ilmiah, berita-berita yang stratifikatif, yang membelah-belah, karena ilmu kalau menurut saya kan gunanya untuk membelah-belah, kan gitu. Nah, sementara kalau tasawuf ini kan tujuannya adalah mempersatukan, makanya Islam itu tauhid. Nah, sufi adalah jalan efektif untuk tauhid, untuk diri masing-masing, dan itu nggak bisa dinilai oleh orang lain, nggak bisa. Kalau dinilai orang lain kan paling nanti lewat skripsi, lewat disertasi, lewat tesis, lewat medsos, lewat koran, lewat TV kan gitu. Dan itu kan semua bias. Jadi sekarang sudah jangan tergantung kepada semua berita-berita di dunia yang penuh bias itu. Makanya kita diajari bapak ibu kita untuk lillahi ta'ala, karena dewan jurinya hanya Allah. Dan kita tidak akan oleng, kita tidak akan bergeming, kita tidak akan goyang bahwa sudahlah, baik buruk saya segala macam, saya berprestasi tidak, saya berjasa apa tidak, saya hebat apa tidak, itu bukan urusan saya, dan apalagi orang lain, itu urusan Allah kepada saya. Allah nanti yang memberi hadiah, yang jazakumullah, Allah yang akan memberi ijazah dengan keadilan dan persepsinya luar biasa jernih itu. Kalau di antara kita kan mesti salah persepsi. Makanya manusia itu tidak usah terlalu menilai-nilai orang lain. Tidak usah junjung-junjung, tidak usah merendah-rendahkan. Makanya tasawuf ini ya, tolong tasawuf ini jangan distratifikasikan. Tasawuf, sufisme itu ya setiap orang sufi dong. Ya. Saya tanya, meskipun katakanlah dia tidak kenal Islam, tapi seluruh metabolisme hidup dia kan mencari yang mutlak. Semua manusia itu mencari yang mutlak dan yang sejati, betul enggak? Karena manusia hidup dalam relativitas dan dinamika, maka dia selalu punya kecenderungan untuk mencari yang sejati, yang benar-benar itu ya, the real truth atau the real apapun lah ya, dan yang abadi. Saya sering kok menggambarkan, kenapa kita kok, Anda kan mau toh, kowe dikai 100 tahun mau toh umurmu, 1000 tahun juga mau toh seperti Nabi Adam, atau mungkin 165 tahun seperti Nabi Ibrahim, mau juga toh. Sekarang maunya kamu kan muda terus, istrimu muda terus kan gitu. Kenapa? Karena kita itu di bawah sadar dan di atas sadar kita itu berorientasi kepada keabadian. Jadi kemudaan kita pun maunya abadi dan maunya sejati, jangan sampai palsu. Karena semua manusia itu menolak kepalsuan, gitu kan. Jadi tasawuf itu sebenarnya sederhana kok, asal kamu itu setia untuk menjaga jangan sampai kamu menjadi manusia palsu, artinya tidak kafir, tidak munafik, tidak menipu, tidak bohong kan gitu kan ya. Jadi pokoknya setiap embrio kepalsuan diri itu kita hindari sedemikian rupa. Nah, tapi jangan lupa bahwa kamu palsu apa tidak itu yang nilai bukan manusia. Kalau manusia kan gampang ditipu, dipikirnya hebat padahal sebenarnya dia palsu kan gitu. Kalau manusia itu terbukti dalam demokrasi kan tidak mampu memilih orang yang sebenarnya dari yang seharusnya kan begitu. Ya. Saya jadi curiga nih Mbak. Walaupun ini tadi Mbak Nur menyebut tasawuf macam-macam kan karena saya bertanya, tapi jauh-jauh hari di dalam sinau bareng macam-macam ada banyak istilah atau kosakata yang Mbah Nun gunakan dan tampaknya kok senada gitu ya. Misalnya Mbah Nun menyerukan kepada kita untuk menghayati bahwa hidup ini ya menempuh jalan sunyi, mirip ini. Atau Mbah Nun menyampaikan kepada teman-teman, hidup kita ini audiennya tuh ya Allah loh, yang gitu.
Atau tadi yang terakhir tentang ya kita kalau bisa harus menjadi orang yang otentik gitu ya, tidak palsu. Tidak palsu. Jadi apakah memang Mbah Nun ini sedang mendidik kita semua bertasawuf tapi tidak menggunakan term-term tasawuf ya Mbak? Karena tidak ada kemungkinan lain kecuali bertasawuf. Itu setiap orang, tidak perlu orang Islam juga. Setiap orang mau tidak mau, misalnya dia akan sampai ke kematian. Terus kamu kan harus kompatibel sama maut, ya. Kan begitu. Nah sekarang kalau di Maya kan kita sering ada semacam game ya. Misalnya mana yang kamu pilih, orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang sakti, orang kuat, orang pinter, orang baik. Nah anak Maya kan milih orang baik. Itu karena ada apa ya, terembesan. Jadi kesejatian, ketidakpalsuan kita menghadap Allah itu akan mengakibatkan kebaikan horizontal kan gitu. Jadi makanya kita daripada menjadi ya kalau bisa sih ya baik, ya kaya, ya pinter kalau bisa. Tapi kalau harus milih satu ya baik saja. Gitu. Nah karena kebaikan itu merupakan efek atau aplikasi atau apa ya, munculan dari kesejatian dan ketidakpalsuan kita kepada Allah kan gitu. Ya ya. Meskipun dia tidak sadar, meskipun dia ateis. Kalau seseorang itu ateis, terus dia tidak mengakui Tuhan, ya, apakah dia lantas menjadi bukan dirinya, sebagaimana diciptakan oleh Tuhan? Jadi ateis itu nggak ada sebenarnya menurut saya. Itu dia cuma berbeda cara melihatnya saja, dan yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu adalah berita-berita dan rumusan-rumusan tentang Tuhan dari buku-buku, dari ideologi, dari macam-macam gitu loh. Tapi setiap orang mau tidak mau. Anda cuman walang, Anda cuman cacing, cuman ular, Anda daun saja. Anda mau tidak mau, Anda sufi kok. Perjalananmu mesti perjalanan tasawuf. Kan perjalanan dalam Islam kan itu agama tauhid, akhir penyatuan lah. Tasawuf kan penyatuan dengan Allah. Bahwa diakui orang apa tidak, dianggap tasawuf tidak bernama tasawuf kan tidak soal. Saya tidak berarti. Apa kalau ular kamu rubah namanya menjadi walang terus dia jadi walang, ya tetap ular. Nah hakikat hidup itu sedemikian rupa kuatnya dan berkuasanya atas kita, artinya ketentuan Allah atas kita ini kan begitu kuatnya, sehingga meskipun kamu kategorikan, kamu identifikasi, kamu kasih terminologi yang berbeda, tetap aja dia. Ya. Saya punya satu pertanyaan mungkin untuk memungkasi part ini ya. Jadi saya membayangkan bahwa intinya dalam medan kehidupan kita menghadapi macam-macam itu, supaya kita tetap on the right track di dalam perjalanan itu kan kita butuh ingat Allah itu, atau zikir kepada Allah. Jadi ketika menghadapi apa-apa itu kalau ingat Allah itu outputnya itu sikap kita, perilaku kita menjadi tidak menyimpang. Itu macam-macam, dan semakin saya rasakan butuh itu Mbak. Gimana caranya? Apalagi kayak sekarang ini pandemi, pendapatan saya menurun. Sekarang gimana Mbak? Ingat Allah itu, Anda mengimajinasikan Allah itu sesuatu di luar sana, apa Allah itu sesuatu yang engkau nikmati dan engkau sadari di dalam, kan gitu kan. Jadi mungkin kalau ingat Allah sebenarnya kan tidak susah-susah amat, tapi mungkin agak lebih membreakdown ya, bahwa saya pakai masker juga bisa kena, saya tidak pakai masker juga bisa tidak kena, saya pakai prokes saya juga bisa mati, saya tidak pakai prokes juga saya tidak bisa mati, juga bisa mati. Jadi semua itu yang pasti hanya Allah misalnya ya. Nah kepastian dalam Allah itu yang kita ikuti ya, yang kita artinya kita lah. Terus caranya makanya tarekat itu ya penting, grup-grup itu ya oke ya, dengan syarat bahwa kamu tidak lantas melembagakan itu dan tidak lantas mengunggul-unggulkan kelompokmu dari kelompok yang lain, karena itu tidak ada dewan jurinya kecuali Allah sendiri, karena Allah yang bisa melihat, menilai secara sangat lembut ya, al-latif ya, secara sangat objektif, secara sangat jernih kan begitu. Nah di antara kita sendiri yang bisanya itu ya saling toleransi, saling menghargai, tawaduk, tepo seliro, bekewo satu sama lain untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan. Tapi tidak usah gemede, kalau dalam bahasa Jawa nggak usah gemede. Terus saya merasa lebih hebat dari kamu. Makanya makyah itu kita tidak lembagakan, tidak anggap gimana-gimana. Yang penting manusianya yang bermakyah itu menjalankan kejujuran
dan ketidakpalsuan di dalam hidupnya. Dan palsu atau tidak palsu itu yang tahu siapa? Apakah saya tahu jamaah ma'iyah palsu apa tidak? Saya tidak tahu, yang tahu dia sendiri dan Allah. Makanya tetap dewan jurinya Allah. Makanya Allah audienku kan gitu kan.